Halo, kembali lagi bersama channel saya, channel Wiki Triana, channel yang membahas seputar pendidikan, channel yang membahas seputar informasi tanpa basa-basi. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat yang sedang melaksanakan PPG Guru Tertentu tahun 2025. Sebelumnya, terima kasih sudah like, share, dan subscribe di channel saya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi informasi terupdate dari channel saya. Pembahasan kali ini, saya akan membahas untuk contoh soal UKPPG jenjang SMK, terutama jurusan TZKT atau Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Di sini saya sudah ada sebuah soal dari tahun 2024 yang dimana untuk soal ini jawabannya masih banyak yang salah. Nah, saya sudah mempelajari soal-soal ini dan saya masukkan kepada file PPT untuk di-update dan dibuat presentasi untuk pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Nah, saya tidak akan membahas soalnya di sini ya. Namun saya akan masuk ke dalam PPT-nya. Nah, ini ya. Untuk soalnya di sini ada sekitar 50 soal contoh soal-soal SMK jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Begitu Bapak Ibu guru ya. Sebelumnya kita akan membahas tuntas isi jawaban serta soal-soal UKPPG untuk SMK ini, yang dimana khususnya untuk TJKT, begitu Bapak Ibu guru ya. Di sini saya sudah membuat soalnya dan membuat jawabannya yang tepat daripada yang tadi saya jelaskan di sini. Di sini masih banyak yang salah dan saya mempelajarinya lagi. Nah, ini jawaban yang sudah saya pilih. Nah, bukan berarti jawabannya sudah ada. Kita akan bahas kenapa soal jawabannya memilih yang poin tersebut. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Di dalam poin 1 ini, soalnya adalah seorang guru memberikan kasus kepada siswa untuk menentukan topologi jaringan yang optimal pada sebuah gedung administrasi. Gedung administrasi tersebut merupakan pusat data dan server sekolah yang memerlukan jaringan dengan reliabilitas tinggi dan keamanan data. Untuk memastikan siswa dapat merekomendasikan topologi jaringan berdasarkan kebutuhan gedung administrasi, aktivitas pembelajaran yang paling sesuai diterapkan oleh guru adalah, nah ini yang mana yang sesuai dengan berdasarkan kebutuhan daripada gedung administrasinya. Di sini saya memilih yang poin C-nya, melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan gedung dan menganalisis topologi jaringan yang sesuai. Kenapa pilih yang ini? Di sini karena gedung administrasi itu ya kan berpusat pada sebuah server. Sekolah jadi memerlukan reliabilitas tinggi dan keamanan datanya, maka otomatis siswa itu harus melakukan diskusi dulu dengan kelompok serta mengidentifikasi apa yang dibutuhkannya serta menganalisis topologi jaringan yang sesuai. Dari poin-poin yang A, B, D, dan E ini belum tepat. Yang tepatnya itu adalah yang C. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini untuk jawaban yang nomor satunya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Yang dimana soal itu adalah siswa kelas 12 SMK jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi akan mempelajari materi pengaturan IP address. Tujuan pembelajaran yang dicapai adalah siswa memahami cara mengatur IP address, mampu mengenali masalah jaringan yang mungkin terjadi akibat kesalahan konfigurasi IP, dan merancang solusi yang tepat untuk berbagi skenario jaringan. Untuk pertanyaan di sini adalah, untuk memastikan siswa memahami konsep subnetting
dan dapat menerapkannya dalam konfigurasi jaringan di laboratorium yang memiliki 30 komputer. Aktivitas pembelajaran yang paling sesuai adalah di sini saya memilih poin A-nya yang paling tepatnya dibandingkan dengan poin yang B, C, dan E. Oke, kita bahas dulu sedikit nih yang poin B-nya sebelum saya membahas soal A. Menyampaikan materi melalui video pembelajaran. Di sini sudah disebutkan bahwa menyampaikan materi melalui video pembelajaran yang menjelaskan konsep dan prinsip setting IP address. Ini belum tepat untuk jawaban yang di atas, gitu ya. Dan sekarang untuk jawaban yang C-nya, menggunakan metode prepared classroom. Nah, di sini kan kita tidak ada yang namanya untuk pembelajaran classroom atau misalkan serta pembelajaran online ya. Karena di sini memahami konsep subnetting dan dapat menerapkannya dalam konfigurasi langsung dalam laboratorium begitu. Dan meminta siswa membaca materi. Di sini kurang tepat juga di rumah dan melakukan diskusi di kelas. Ini kurang tepat ya. Terus yang D, memberikan tugas individu dan kepada siswa untuk memahami materi terkait IP address dan mempresentasikan di kelas. Ini kurang tepat, karena di sini butuh mesimulasikan untuk konsep daripada subnettingnya dan menerapkannya langsung. Nah, ini kurang tepat. Jadi, yang jawaban yang D ini masih kurang tepat, dan E pun sini memberikan latihan-latihan soal kepada siswa tentang definisi dan prinsip-prinsip subnetting. Ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah memberikan simulasi terdahulu kepada siswa untuk pengaturan IP address-nya di laboratorium dan melakukan pembagian subnet menggunakan software jaringan, karena di sini akan dikonfigurasi jaringannya yang memiliki 30 komputer. Jadi aktivitas pembelajaran yang paling sesuai ada yang ini, karena kita harus mensimulasikan dulu kepada siswa, baru kita melakukan seperti desain atau pembagian subnetnya di dalam Cisco dan sebagainya ya. Maka yang tepat adalah yang A, begitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang yang poin 3-nya adalah sebagai guru Andi, ini sorry, I-nya kelewat. Andi diminta untuk menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran manajemen jaringan yang fokus pada materi monitoring jaringan. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru harus pahami dulu di sini kan pendekatan Project Based Learning. Jadi Project based learning itu seperti apa pengertiannya, kemudian seperti apa. Nah, yang sudah kita pelajari dalam ruang GTK untuk penerapan atau pendekatan project based learning itu adalah melakukan pengalaman yang nyata, gitu kan, pembelajaran yang nyata. Maka di sini lihat di poin-poin yang untuk jawabannya. A. Mengembangkan keterampilan siswa dalam bekerja secara kolaboratif dan berkomunikasi efektif dalam tim. Ini hampir benar tapi kurang tepat untuk jawabannya. Yang B. Memastikan siswa dapat menjelaskan langkah-langkah monitoring jaringan dengan baik. Nah, ini masih kurang tepat juga. Nah, sekarang lihat yang D-nya dulu ya. Membantu siswa menguasai teori monitoring jaringan melalui ceramah yang terstruktur. Ini bukan konsep dari PJBL, gitu ya. Dan yang E, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal teori monitoring jaringan. Nah, ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah yang poin C ya, yang ini ya. Meningkatkan keterampilan praktis siswa dalam menerapkan konsep monitoring jaringan melalui pengalaman nyata. Begitu, karena konsep daripada pendekatan project based learning ini adalah konsep pengalaman yang nyata, yang benar yang C. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Oke, ini jawaban dari poin nomor 3. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 4-nya. Nah, di sini saya akan membacakan nomor poin 4, yaitu seorang guru mengerjakan materi virtual LAN atau local area network dalam kondisi keterbatasan sarana laboratorium. Nah, ini yang harus dikasih garis bawahi ya. Jaringan di sekolah untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan kondisi sekolah. Langkah apa yang paling tepat dilakukan guru dalam mengatasi masalah ini?
Nah, di sini untuk jawabannya, oke, kita bahas dulu yang poin A-nya. Mengurangi aktivitas praktik yang melibatkan teknologi virtualisasi dan fokus pada pemahaman siswa tentang konsep dan teori virtualan. Di sini kurang tepat ya. Begitu. B. Mengadakan esai atau sesuai bimbingan tambahan untuk siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep virtual local area network karena keterbatasan sarana. Di sini kurang tepat karena untuk di sini adalah untuk dijelaskan bahwa kondisi dalam keterbatasan sarana laboratorium, begitu ya. Yang poin C, membuat rencana pembelajaran yang sepenuhnya berfokus pada studi kasus tanpa melakukan praktik langsung. Nah, ini kurang tepat juga karena kita butuh praktek bukan teori atau studi kasus karena kita harus praktik langsung begitu. Oke, yang E, mengajukan proposal ke sekolah untuk pengadaan peralatan yang diperlukan siswa dalam pembelajaran virtual lokal area network. Oke, kalau emang ini sih emang betul. Kita harus mengajukan dulu peralatan, tapi kan kapan lama kan untuk pembelajarannya? Jadi yang tepat itu adalah yang D, memanfaatkan ya. Memanfaatkan simulator atau perangkat lunak seperti open source serta memfasilitasi kerja kelompok untuk mengoptimalkan penggunaan sarana karena di sini keterbatasan sarana otomatis kalau mengajukan ini masih akan lama juga kan gitu ya. Nah, yang termasuk yang paling tepatnya yang D karena pilihan lain kurang tepat itu karena mengurangi praktik akan membuat pembelajaran kurang mendalam. Bimbingan tambahan hanya mengatasi kesulitan, bukan masalah sarana dan sebagainya gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 5-nya ya. Oke, berarti yang nomor 4 itu dan jawabannya yang D ya gitu. Sekarang nomor 5. Dalam proses pembelajaran, guru sering menggunakan berbagai media dan sumber belajar untuk menunjang pembelajaran. Sumber pembelajaran berikut ini yang paling efektif ya. Berikut ini yang paling efektif untuk menjelaskan secara interaktif lapisan-lapisan model OSI kepada siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah, nah di sini bisa dilihat Bapak Ibu guru ya. Oke, berarti pilihan yang tepat adalah modul pembelajaran online dengan simulasi tentang operasional model OSI. Kenapa pilih yang ini? Ya, karena kalau kita pilih daripada yang poin A untuk buku teks jaringan komputer yang memuat diagram fungsional model OSI, serta B, video kuliah yang menjelaskan teori dan konsep terkait model OSI, dan D, slide presentasi dengan poin-poin utama setiap lapisan OSI, serta infografis yang merangkum konsep dan teori terkait model OSI ini kurang tepat dikarenakan untuk pilihan ini adalah buku teks atau video kuliah, slide presentasi atau infografis meskipun bentuknya sebagai visual itu kurang memiliki unsur interaktivitas yang membuat pembelajarannya lebih kurang menarik ya dan mendalam. Jadi terutama untuk materi teknis seperti model OSI ini karena kita butuh visual yang benar-benar menjelaskan tentang simulasi tentang operasional model OSI. Begitu ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi untuk poin 5 ini jawabannya yang C, modul pembelajaran online dan dengan simulasi tentang operasional model OSI begitu. Oke, kita lanjut ke poin 6. Yang dimana di sini guru menjelaskan skenario di mana aplikasi memerlukan pengiriman data dengan kecepatan tinggi dan efisien, tetapi tidak memerlukan jaminan pengiriman data yang andal. Pilihan sumber belajar yang paling tepat untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam bagi siswa adalah, oke, di sini saya memilih poin yang C. Kenapa poin yang C? Di sini disebutkan bahwa simulasi berbasis VR atau virtual reality di mana siswa dapat merasakan dan mengontrol perbedaan kinerja UDV dan ECV. Nah, begitu. Saya tidak memilih yang poin A, B, D, dan E karena untuk pembahasan ini kita
tidak bisa memilihnya karena untuk pilihan lain memiliki keunggulan masing-masing, tapi tidak sebanding dengan tingkat interaktivitas dan imersi yang ditawarkan oleh VR atau virtual reality untuk memahami perbedaan kinerja dan penerapan UDV, TCP serta mendalamnya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, berarti yang poin 6 itu jawabannya adalah yang C begitu. Kita lanjut yang poin 7-nya. Dalam era digital saat ini, banyak perusahaan dan organisasi menghadapi berbagai ancaman keamanan cyber yang dapat membahayakan data dan operasional mereka. Salah satu kasus yang terkenal adalah serangan ransomware yang menyebabkan kehilangan data penting dan kerugian finansial yang begitu besar. Nah, di sini untuk pertanyaannya adalah pendekatan pembelajar yang tepat untuk mengajarkan siswa tentang prinsip-prinsip manajemen risiko dalam keamanan cyber dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa adalah, di sini saya menjawab yang E, menggunakan studi kasus nyata yang mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengusulkan mitigasi risiko begitu. Nah, untuk poin yang A, ini kurang tepat juga karena memberikan tugas siswa membaca buku teks tentang manajemen risiko keamanan cyber dan membuat presentasi. Ini kurang tepat ya, gitu. Dan yang B-nya juga sama, memberikan kuis singkat untuk menguji pemahaman teoritis siswa terkait materi manajemen risiko keamanan cyber. Ini kurang tepat ya karena kita butuh studi kasus. Dan yang C pun sama, menyediakan lembar kerja tentang risiko keamanan yang harus diisi siswa berdasarkan skenario yang diberikan. Ini juga kurang tepat. Dan dia juga memberikan presentasi secara detail tentang teori manajemen risiko dan meminta siswa membuat rangkuman. Nah, ini kurang tepat karena yang tepat itu adalah menggunakan studi kasus dulu ya. Terus mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi dulu. Nah, setelah itu menganalisis serta mengusulkan mitigasi resiko. Karena untuk jawaban untuk pertanyaan di sini adalah pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan siswa dengan prinsip-prinsip manajemen resiko dalam keamanan cyber begitu ya. Gitu. Jadi untuk jawaban nomor 7 itu yang E begitu. Oke, kita lanjut yang poin 8-nya. Tujuan pembelajaran keamanan multifaktor atau autentikasi MFA adalah siswa memahami kelebihan dan kekurangan berbagai metode MFA. Media pembelajaran yang sebaiknya digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah, saya di sini sudah menjawabnya dengan poin B, diagram dan infografis interaktif untuk menjelaskan metode MFA dan melakukan diskusi kelas tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu. Kenapa tidak memilih yang lain? Oke, kita bahas dulu yang poin A ya. Di sini poin A adalah buku teks yang membuat teori-teori tentang keamanan dan metode autentikasi secara mendalam. Ini kurang tepat karena di sini butuh seperti visual dan infografis yang interaktif, bukan hanya sekedar teori-teori saja gitu. Yang C ini hampir tepat ya, namun sini ada video presentasi tentang satu metode MFA dan meminta siswa membuat catatan-catatan penting dari materi video tersebut. Nah, di sini kurang tepat karena di sini hanya meminta si siswa itu untuk menontonnya dulu, terus mempresentasikan serta mencatat daripada isi daripada video tersebut. Ini kurang tepat ya. Dan yang D, artikel di internet yang membahas berbagai studi kasus implementasi MFA yang diterapkan di industri begitu. Nah, ini sih hampir tepat, namun ya di sini tidak dijawab bahwa untuk multifaktor autentikasi adalah siswa memahami kelebihannya, kekurangan berbagai metode MFA, media pembelajaran yang sebaiknya digunakan guru ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita memberikan artikel di internet tanpa membahas terlebih dahulu untuk studi kasusnya, ini kurang tepat ya begitu. Dan yang E, video animasi interaktif yang menjelaskan proses dan komponen dari berbagai metode MFA. Ini kurang tepat juga. Jadi yang tepat adalah diagram dan infografis interaktif untuk menjelaskan metode MFA dan melakukan diskusi kelas dulu,
tentang kelebihan dan kurangannya masing-masing begitu. Jadi untuk jawaban nomor 8 adalah yang B begitu ya, Bapak Ibu guru ya. Oke, kita lanjut poin 9-nya. Pada pembelajaran tentang keamanan jaringan, siswa diberikan studi kasus tentang serangan DDoS. Siswa diajari langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memperbaiki situasi dan mencegah serangan serupa di masa depan. Jadi untuk pertanyaannya adalah, untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serangan DDoS, asesmen yang paling sesuai dalam ranah aplikatif terkait situasi ini adalah, kita terlalu panjang juga ya untuk dijelaskan. Mungkin di sini jawabannya adalah yang C ya, di sini ya. Jawabannya yang C, proyek rancangan mitigasi DDoS berdasarkan studi kasus. Kenapa tidak pilih yang lain seperti ujian pilihan ganda, ujian esai, tugas esai, kuis online? Karena di sini adalah untuk melakukan asesmen yang paling sesuai adalah untuk proyek perancangan dulu. Jadi kita harus membuat sebuah proyeknya dulu, sebuah rancangan proyeknya dulu, baru mitigasi DDoS-nya berdasarkan studi kasus yang yang sesuai begitu ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi yang poin yang nomor 9 itu adalah poinnya yang jawaban yang tepat itu adalah yang C begitu. Oke, kita lanjut ke poin 10 atau nomor 10. Dalam pengenalan sistem operasi multitasking, indikator penilaian manakah yang paling sesuai untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam memahami proses multitasking? Manakah jawaban yang tepat? Yang sini jadi siswa mampu menjelaskan proses switching antara beberapa aplikasi di dalam sistem operasi dengan menggunakan contoh spesifikasi. Jadi untuk jawaban yang tepatnya itu yang C ya gitu. Oke, ini terlalu panjang untuk pembahasannya, jadi saya potong dulu sampai nomor 10. Kita lanjut ke part 2-nya ya Bapak Ibu guru ya. Oke, saya cukupkan dulu sini. Kita lanjut ke part 2-nya nanti. Oke.